Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru saja mengumumkan 6 orang tersangka atas kasus korupsi bantuan sosial atau Bansos Beras untuk kelompok penerima manfaat atau KPM dan program keluarga harga atau PKH pada 2020 silam. Sebanyak 3 orang tersangka ditahan. Ketiga orang tersebut merupakan pihak swasta yang terlibat dalam korupsi yang merugikan negara sekitar 127,5 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan ketiga tersangka itu adalah General Manager PT Primalayan Teknologi Persada atau PTP, Richard Cahyanto, dan 2 anggota tim penasehat PT PTP, Ivo Wongkaran dan Roni Ramdhani. Korupsi secara harfiah bisa disebut dengan keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan tidak beretika. Adapun korupsi merupakan tindakan tidak jujur atau penyalahgunaan kekuasaan oleh individu ataupun kelompok dalam posisi berwenang untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal dan merugikan kepentingan umum. Adapun bentuk-bentuk korupsi di Indonesia yaitu penyalahgunaan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengganaan, dan gratifikasi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena dilakukan secara sistemik dan terencana. Tidak hanya di posisi pemerintahan saja, namun setiap orang memiliki kesempatan atau peluang untuk melakukan korupsi, termasuk dari mulai tataran terendah sekalipun. Dampaknya pun luar biasa buruk bagi seluruh sendi kehidupan. Praktik korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat dan negara dalam berbagai bidang yang ada. Contohnya pada bidang ekonomi, sosial, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta kerusakan lingkungan. Dampak masif korupsi pada bidang ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi dan investasi menjadi terhambat, terjadi penurunan produktivitas bidang industri, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, meningkatnya hutang negara, dan sebagainya. Dalam bidang sosial, korupsi berdampak pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, angka kemiskinan terus meningkat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya kriminalitas, dan terjadi demoralisasi bangsa. Dalam bidang politik dan demokrasi, korupsi mengakibatkan munculnya pemimpin yang korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya plutokrasi, serta hancurnya kedaulatan rakyat. Dampak masif korupsi pada penegakan hukum yaitu lemahnya penegakan hukum dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena korupsi kerap terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan lain-lain, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut menurun. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, korupsi melemahkan alutsista atau alat utama sistem senjata dan sumber daya manusia karena anggaran yang menguap sia-sia. Akibatnya, negara lain dengan begitu mudahnya menerobos batas wilayah negara Indonesia. Selain itu, korupsi berakibat pada lemahnya garis batas negara dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat yang dipicu oleh kondisi kemiskinan. Dampak masif korupsi pada kerusakan lingkungan yaitu penurunan kualitas lingkungan yang dapat kita lihat dari banyaknya kasus illegal logging. Perusakan alam inilah yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun dan melahirkan masalah lingkungan lainnya. Upaya dalam pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Pemberantasan korupsi merupakan tantangan besar dalam membangun tatanan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga diperlukan upaya lintas sektor dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi.
yaitu yang pertama adanya langkah edukasi dan kampanye, yang kedua adanya pendidikan anti korupsi, yang ketiga mendesain ulang pelayanan publik, yang keempat memperkuat transparansi. Langkah edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun mulai anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Pendidikan anti korupsi merupakan kebijakan pendidikan yang tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya di sekolah secara formal. Jika dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dalam jangka waktu panjang, pendidikan anti korupsi akan mampu berkontribusi terhadap upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi. Sebagaimana pengalaman negara lain, melalui pendidikan anti korupsi diharapkan generasi masa depan memiliki karakter anti korupsi sekaligus membebaskan negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi. Mendesain ulang pelayanan publik termasuk ke dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya ekstra atau pungutan liar. Perkuat transparansi juga termasuk ke dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi.